Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat pagi hari ini, kita masih dipercaya untuk melaksanakan ibadah online di tempat kita masing-masing. Saat ini kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan di dalam hidup kita. Saat pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita, pujian kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dalam hidup kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan, di dalam keluarga kami, terlebih di dalam masa sulit ini Tuhan. Kami masih Kau berikan kekuatan di dalam keluarga kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu selalu ya dan amin, selalu menyertai kami Tuhan. Pagi hari ini kami ingin menaikkan setiap pujian kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Kau sendiri akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu,
ya dan amin. Dan selalu ajaib di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau serahkan setiap kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami yang melihat ibadah secara online pagi hari ini, kami yakin dan percaya lawatan-Mu ada di dalam setiap keluarga kami. Kami yakin dan percaya Kau jadikan setiap keluarga kecil kami menjadi gereja kecil-Mu, menjadi bait suci-Mu. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini Kami naikkan setiap ucapan syukur kami di hadirat. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan. Terima kasih Yesus. Di saat kami melangkah ke dalam kesulitan, pertolongan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan-Mu selalu menggenggam, tangan-Mu selalu menopang setiap hidup kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Pintu mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, nah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, oh ya, lihat hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku
merasakan setiap penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap hidup keluarga kami, di setiap hidup kami di masa yang sulit ini Tuhan. Kami selalu yakin pertolongan-Mu selalu ada. Engkau menjadi sahabat kami, Engkau menjadi kekuatan yang hidup ada dekat di dalam hidup kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan pagi hari ini sebelum kami mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau akan berkati setiap keluarga yang melihat ibadah online pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Kau sendiri akan melindungi setiap kami, Kau sendiri akan mencurahkan urapan-Mu, Kau akan berikan lawatan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Yesus.
Sekalipun di tengah-tengah banyaknya persoalan hidup, namun kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, kami boleh menaikkan pujian dan penghormatan kami kepadamu. Ini adalah ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, di mana Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Terus Tuhan memberkati dan menambah-nambahkan talenta. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin membuka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyediakan piring hati kami Tuhan untuk diisi dengan roti kehidupan, agar hidup kami dipuaskan, hidup kami dikenyangkan. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kalau kami semua telah melewati doa 10 hari, doa pencurahan Roh Kudus, dan hari Pentakosta itu telah kami peringati Tuhan, memasuki hari yang ke-50. Kami sangat bersyukur karena Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kami, memberikan pengertian-pengertian yang baru dalam hidup kami, sehingga ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Ada kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan, untuk menatap masa depan dalam hidup kami. Apapun persoalan yang harus kami lewati, kami yakin dan percaya ada kekuatan yang baru dalam hidup kami, melalui pencurahan Roh Kudus yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami dengan penuh sukacita akan menyambut kebenaran firman. Berkati setiap telinga hati yang siap menikmati berkat firman Tuhan pagi hari ini. Kami yakin dan percaya setiap kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, biar kasih dan kuasa Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami doa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita telah melewati juga doa 10 hari. Ya, hari ini adalah hari yang terakhir. Kita memasuki yang dikatakan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Ya, saya yakin dan percaya bahwa selama
10 hari yang sudah kita kerjakan, hari ini terakhir, ya kita selalu diberkati Tuhan, diberi kekuatan yang baru, pengertian-pengertian yang baru, ya, pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, di hari Pentakosta ini dengan tema firman Tuhan pagi hari ini, ya, dengan tema jadilah murid yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, biar kita semua menjadi murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, karena kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan terus bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 21. Ya, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Ya, dengan tema di Alkitab kita adalah gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 ini berisi tentang percakapan Tuhan Yesus, ya. Percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Nah, namun percakapan ini bukan sekedar percakapan biasa, ya, bukan sekedar omong kosong, ya. Namun kita perhatikan beberapa pertanyaan yang sama, ya, beberapa pertanyaan yang sama diulang, ya, pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Tuhan kepada Petrus, dikatakan sampai 3 kali, ya, dan dengan tekanan makna yang berbeda tentunya. Nah, apa maksud, ya, kenapa Tuhan sampai berbicara berulang-ulang, bahkan dikatakan 3 kali? Pasti ini ada sesuatu yang sangat penting ingin ditekankan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan Tuhan, terlebih kepada Petrus pada waktu itu, ya, di mana Petrus pernah berkata kepada Tuhan, "Tuhan,
sekalipun semua murid-muridmu meninggalkan engkau, aku tidak, aku akan tetap ya mengikut engkau. Namun pada kenyataannya apa yang terjadi? Bahwasanya Petrus itu menyangkal Yesus sampai 3 kali. Nah, dalam percakapan ini dalam Injil Yohanes pasal 21, seolah-olah 3 kali Tuhan Yesus ya memberi tekanan pertanyaan kepada Petrus. Ya, pasti Tuhan ingin menyentuh hati nurani Petrus secara mendalam dan secara pribadi. Ya, pertanyaan tersebut tidak saja ya mengingatkan Petrus tentang 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Ya, Petrus telah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus yang telah dilakukan. Itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 18 mulai ayat 18, nanti kita baca di sana. Ya. Nah, pertanyaan yang diberikan itu juga tentu Tuhan ingin menuntun. Tuhan ingin membawa hidup Petrus supaya dia menyadari keberadaannya. Ya. Tuhan ingin supaya Petrus menyadari keberadaannya, bahwa dia atau Petrus tidak hanya bisa mengasihi Tuhan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, nyatanya terbukti kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri, Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal Petrus bisa dikatakan dia bukan seorang yang penakut sebetulnya, dia seorang yang pemberani. Buktinya ketika Tuhan Yesus diadili, hanya Petrus yang menyaksikan Tuhan Yesus diadili. Namun secara manusiawi dia ingin membela diri ketika ditanya, bukankah kamu ya murid dari orang itu? Ya, Petrus katakan tidak. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kepada Petrus dan tentunya juga kepada kita bahwa kita perlu mengasihi Tuhan itu bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, ya. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita akan suatu saat kita mengalami kelemahan, kita mengalami keunduran, ya, kita mengalami kejenuhan mungkin. Tuhan ingin mengajak, Tuhan ingin mengajarkan agar kasih yang daripada Tuhan, kasih adikodrati Tuhan itu yang dipergunakan dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan. Kasih yang ada dalam hidup kita itu kita peroleh daripada Tuhan. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan, maka kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bukan sekedar asal menjawab mungkin ketika ditanya seperti Petrus, ya. Kembali kepada bacaan dalam Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Petrus dengan tegas menjawab, ya benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pertanyaan ini pun sangat penting. Ya, pertanyaan terpenting yang pernah dihadapi Petrus ialah apakah ia mempunyai kasih untuk mengabdi kepada Tuhan. Hal ini tentu juga dipertanyakan kepada kita. Apakah kita juga punya kasih yang sungguh-sungguh untuk kita mengabdi kepada Tuhan? Pengabdian yang sungguh-sungguh itu dipertanyakan Tuhan dalam hidup kita, seperti halnya
Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang sungguh-sungguh dalam hidup kita, dengan kasih yang luar biasa, dengan kasih yang tertuju kepada Tuhan. Ya, berbicara tentang kasih yang pertama dikatakan adalah agape. Ya, kasih yang bertujuan terutama yang lahir dari pikiran dan kehendak, seperti Tuhan mengasihi hidup kita, ya, karena Tuhan berkehendak supaya manusia jangan sampai jatuh di dalam dosa. Nah, kasih yang kedua dikatakan kasih filial. Ini melibatkan perasaan kasih, ya, yang lebih pribadi dan penuh perasaan. Tuhan ingin sungguh-sungguh juga dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya memiliki kasih yang sungguh-sungguh dari dalam hati, bukan hanya dengan kekuatan kita, ya, namun dari dalam hati. Melalui ini Yesus yang menunjukkan bahwa kasih Petrus jangan hanya dari kehendaknya sendiri, namun harus keluar dari hati yang paling dalam. Aku mengasihi engkau, ya, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Petrus ingin menunjukkan, ya, bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Namun kenapa Tuhan sampai mengulang pertanyaan itu lagi? Ya, pertanyaan pada Petrus adalah pertanyaan yang penting untuk setiap orang yang percaya. Pertanyaan ini juga penting untuk kita semua, bahwa kita semua harus memiliki kasih, ya, secara pribadi dalam hidup kita dari hati yang paling dalam. Karena firman Tuhan katakan, ya, dalam Injil Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 itu dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang menjadi perintah Tuhan tentunya akan kita kerjakan. Ya. Kalau sekali lagi Petrus sampai diulang bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dari dalam hati kita, dari dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh, bukan karena dilihat orang kita mau mengasihi Tuhan, tetapi dari hati yang paling dalam kita mau mengasihi. Dan kalau kita mengasihi Allah, dikatakan kita pasti mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Pasti kita akan mengerjakan. Nah, lompat kembali kepada ayat yang ke-16. Bagaimana pertanyaan itu ternyata diulang. Perhatikan ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ketika pertanyaan itu diulang lagi, dikatakan benar Tuhan, engkau tahu apa yang engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, artinya gembalakanlah domba-dombaku. Kita harus memperhatikan, ya, seperti Allah memperhatikan kehidupan kita. Petrus diberi tugas untuk memperhatikan domba-domba. Kita ini semua orang-orang percaya dikatakan adalah domba Allah. Ya, gembala kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala yang agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menggambarkan orang percaya itu dikatakan sebagai domba.
Kita ini sebagai domba-domba ya, yang harus tunduk dan taat kepada perintah Sang Gembala. 3 hal mengenai domba pada kenyataannya. Yang pertama, domba itu membutuhkan perawatan. Artinya hidup kita membutuhkan penjagaan, perlindungan ya. Nah, Tuhan sebagai Gembala yang agung itu memelihara hidup kita. Petrus juga ditanya, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Petrus harus bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa ya, yang harus dilayani, mereka harus dirawat. Sebagai domba kita membutuhkan perawatan, dan yakin percayalah bahwa Tuhanlah yang menjaga serta merawat kehidupan kita. Yesus sebagai Gembala yang agung, Dia yang menjaga dan merawat kehidupan kita. Yang kedua, sebagai domba dikatakan kita senantiasa perlu makanan rohani ya, yaitu firman Tuhan. Sebagai domba kita membutuhkan makanan ya. Kita harus memberi makanan dalam kehidupan kita, yaitu makan rohani, yaitu firman Tuhan. Hidup kita harus dipenuhi dengan makanan rohani supaya ada kekuatan untuk apa? Untuk melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Ya, domba itu perlu perawatan, perlu penjagaan dan perlindungan. Domba itu perlu makan, ya, maka harus diberi rumput, ya, yang hijau. Ya, makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Sebagai domba, hidup kita harus senantiasa dikenyangkan oleh firman Tuhan. Yang ketiga, kita melihat bagaimana ciri domba. Domba itu condong atau seringkali berjalan kemanapun dia mau. Bahkan seringkali domba-domba itu berjalan mendekati satu tempat-tempat yang bahaya. Maka kita senantiasa memerlukan bimbingan dan perlindungan, bahkan teguran. Ya, Sang Gembala itu akan memperhatikan domba-dombanya, mana yang menurut, mana yang tidak. Kalau domba itu mengarah kepada satu tempat yang bahaya, ya domba itu akan memukulnya mungkin supaya tidak lari ke sana. Ya, domba itu memerlukan bimbingan. Kita sebagai domba, kita perlu bimbingan dari Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena seringkali kita tidak tahu jalan yang kita tempuh itu ternyata jalan yang penuh bahaya, jalan yang menakutkan, ya. Maka kita perlu bimbingan daripada Tuhan. Untuk itu kita harus senantiasa sungguh-sungguh memenuhi kehidupan kita, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh di dalam kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan seperti Petrus, ya. Ayat 17. Pertanyaan yang sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Yesus ingin menunjukkan bahwa mengasihi Tuhan itu bukan sekedar sebuah jawaban. Mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, itu bukan sekedar kita menjadi pengikutnya. Asalkan jam ibadah kita datang, ya, jam berdoa kita datang. Namun kalau semuanya itu tidak didasari dengan kasih yang sungguh-sungguh, ya, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sampai 3 kali dia bertanya kepada Petrus. Tuhan ingin menguji, Tuhan ingin melihat apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu dari dasar hati yang paling dalam, dengan kasih yang luar biasa. Ya,
Yesus memandang kasih itu sebagai syarat dari semua pelayanan Kristus. Dasar kita mengiring Tuhan, dasar kita melayani Kristus sekali lagi adalah kasih. Ya. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan untuk menjadi pelayan Tuhan itu dikatakan seolah perlu adanya kualifikasi dalam kehidupan kita. Ya, ada kualifikasi. Kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13, nanti silakan Bapak Ibu baca. Di situ dengan tema syarat-syarat bagi penilik jemaat, ya, ayat 1 sampai yang ke-7. Kemudian ayat 8 sampai yang ke-13 dikatakan itu syarat-syarat bagi diaken. Jadi baik penilik jemaat, pelayan Tuhan, para diaken, para hamba Tuhan, semuanya ya ada syaratnya untuk melayani Tuhan. Maka kalau Tuhan bertanya kepada Petrus sampai yang ketiga kali, Tuhan ingin melihat sungguh-sungguh, Tuhan ingin menguji kesungguhan hati Petrus. Ya, apakah mereka berkata mengasihi Tuhan itu hanya karena mereka hidupnya dipulihkan dan sebagainya, atau karena mereka ingin menebus dosa karena Petrus sudah mengkhianati Tuhan, menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Maka dikatakan bahwa mengiring Tuhan, kasih itu menjadi satu syarat yang terutama dalam layanan. Ya, saya bacakan dalam 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukum iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam celah. Nah, ternyata Tuhan memberi syarat untuk kita menjadi pelayan Tuhan. Syarat yang utama adalah kasih itu menjadi dasar. Kasih yang paling dalam kehidupan kita. Ya, karena tanpa kasih dikatakan tidak ada gunanya. Kita baca dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Bikin firman Tuhan. Tema dalam kitab kita adalah kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkemelinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kunci yang terutama untuk kita menjadi pelayan Tuhan, mengasihi Tuhan adalah kasih. Maka sampai 3 kali pertanyaan itu diulang kepada Petrus. Tuhan ingin mengorek isi hati Petrus, apakah dia benar-benar benar-benar dan sungguh-sungguh dia mengasihi Tuhan. Apakah mereka mengasihi dengan berdasarkan kasih?
dalam kehidupannya. Jadi ingatlah bahwa syarat untuk menjadi pelayan Tuhan kuncinya adalah kasih. Nah, sebagai murid-murid Tuhan, mari kita bukan hanya sekedar mengerti bahwa Roh Kudus itu ada, namun mari kita hidup seperti Petrus. Hidupnya dipenuhi Roh Kudus, sekalipun Petrus pernah jatuh di dalam dosa, mengkhianati Tuhan. Namun kita lihat bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan Petrus. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Petrus. Bagaimana Petrus dipulihkan dari kegagalan. Kita pun sama. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mengizinkan Roh Kudus dan meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. 3 hal akan kita lihat, ya, bagaimana Petrus dipulihkan dari kegagalannya. Yang pertama, ya, orang yang gagal itu diteguhkan Tuhan kalau hidupnya mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi kita perlu mengerti Roh Kudus. Namun bukan cukup kita mengerti. Mari kita minta hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Petrus pernah gagal. Ya, kegagalan Petrus apa? Kegagalan Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Ya, kita baca dalam Yohanes pasal 18 mulai ayat yang ke-17. Ya. Kita baca dalam Yohanes 18 mulai ayat 17 demikian. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Ya, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasak api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara bersembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanya aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkal katanya, "Bukan," kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Nah, kegagalan Petrus dalam mengiring Tuhan yang pertama adalah dia pernah menyangkal Yesus. Namun ketika Petrus kembali sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidupnya dipulihkan. Melalui kepenuhan Roh Kudus, hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dikatakan ada harapan menuju titik balik kehidupan imannya. Ya, yang dulu gagal, yang dulu mengkhianati Yesus, dia dipulihkan hidupnya. Karena apa? Hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Nah, harapannya di hari Pentakosta ini, selama 10 hari kita sudah menjalankan doa 10 hari, sekalipun lewat online, saya yakin dan percaya kita tetap diberkati. Ada kekuatan yang baru. Kita mengerti bahwa Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Ya, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Ya. Yang kedua, bagaimana Petrus dipulihkan dari kegagalannya? Dikatakan eksistensinya diperkuat, atau keberadaan Petrus itu diperkuat. Ya, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ya,
ayat yang keempat dikatakan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Eksistensi atau keberadaan Petrus itu diperkuat. Ya, maka Yesus mengadakan pendekatan kepada Petrus, ya, ingin menyadarkan, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Ya, nah, potensi ketika Petrus katakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Bahkan jawaban yang terakhir, Tuhan, engkau tahu segala sesuatunya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, sehingga Tuhan melihat kesungguhan Petrus untuk mengasihi Tuhan, maka sekali lagi eksistensi atau keberadaan Petrus itu diperkuat oleh Tuhan. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian potensinya dimunculkan, ya, melalui khotbah-khotbahnya, ya, melalui penyampaian firman Tuhan, ya, dimanapun banyak orang yang dimenangkan. Ketika Petrus berkhotbah dikatakan 3.000 orang itu percaya dan dibaptis. Ya, kemudian kita melihat bagaimana Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ketika Petrus dan Yohanes ingin berdoa pagi-pagi, ya, di depan pintu bait Allah itu ada orang yang lumpuh yang setiap hari di situ, ya, duduk di situ. Kemudian dia ingin meminta sesuatu, ya, dia berharap mendapatkan sesuatu. Namun Petrus berkata, aku tidak punya emas dan perak, ya, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, berjalanlah engkau. Maka orang itu berjalan. Nah, inilah luar biasaan eksistensi Petrus dipulihkan. Karena apa? Hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, maka Roh Kudus bekerja luar biasa. Roh Kudus berkarya luar biasa dalam diri Petrus. Eksistensinya dipulihkan, ya, potensinya luar biasa dinyatakan bahwa hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke 11 itu tentang Ananias dan Safira. Ya, bagaimana Ananias dan Safira bersekongkol, dia menjual tanahnya. Ananias dan Safira sekongkol, nanti kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau ditanya oleh Rasul, segini lakunya tanah itu. Ya, maka ketika Ananias masuk ke dalam bait Allah dan memberikan persembahan itu, ya, Petrus berkata, ya, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Ya, itulah eksistensi yang luar biasa. Keberadaan Petrus dipulihkan, ya, sehingga ketika ada orang mendustai Roh Kudus, Petrus tahu, dan akhirnya apa yang terjadi? Ananias mati. Ya, coba saya cuplikan beberapa ayat dalam Kisah Para Rasul 5, ya, ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merancangkan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Ya, maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. Mendengar apa? Mendengar hal yang dikatakan Petrus kepada Ananias. Karena hidup Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus berkarya secara luar biasa. Roh Kudus mengatakan kebenaran, sehingga Ananias yang berdusta dia mati. Selang 3 jam kemudian istrinya menusul, datang, ya, Safira, dengan perkataan yang sama. Akhirnya istrinya juga rebah mati karena mereka mendustai Allah. Nah, disitulah eksistensi
Eksistensi Petrus dipulihkan, ya, keberadaannya dipulihkan sekalipun dia pernah mengalami kegagalan dalam melayani Tuhan. Namun ketika hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, mari kita menjadi murid-murid Kristus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan sekedar kita mengerti adanya Roh Kudus, tetapi mari kita minta supaya hidup kita dipenuhi Roh Kudus, sehingga eksistensi keberadaan hidup kita dipulihkan, dikuatkan, dan hidup kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang ketiga, bagaimana Petrus dipulihkan dari kegagalan. Yang ketiga, dalam menghadapi masa depan dalam pelayanan, ya, Petrus perlu pimpinan Roh Kudus. Tentunya sama dalam hidup kita. Dalam menghadapi kehidupan ini, masa-masa keberadaan kita, entah masa sulit, entah masa apapun dalam hidup kita, kita perlu pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita tidak perlu takut, karena Roh Kudus itu menuntun dan memimpin hidup kita. Tugas pelayanan masa depan itu memerlukan kekuatan daripada Roh Allah. Dalam hidup kita sama, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Kita perlu pimpinan daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Maka mari kita menjadi murid yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan memimpin hidup kita, ya, menuntun langkah hidup kita. Dipenuhi Roh Kudus untuk melaksanakan amanat agung. Artinya hidup Petrus dipenuhi Roh Kudus untuk melaksanakan amanat agung, menyelamatkan banyak jiwa. Seberapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan memberi diri dibaptis ketika mereka mendengar khotbah Petrus, ya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang 41, ya, cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang menerima perkataan siapa? Perkataan Petrus. Ketika semua orang menertawakan, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa lidah. Orang-orang Yahudi ngomong mereka sedang mabuk. Namun Petrus bangkit berdiri dan berkata, mereka tidak mabuk. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan akhirnya banyak orang yang mendengar hal itu, mereka percaya dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Nah, hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu untuk melaksanakan tugas, yaitu amanat agung, bersaksi. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, tujuannya adalah supaya kita bersaksi dan menyaksikan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan memperoleh kebenaran, dan melalui kebenaran itu, ya, kita boleh berani bersaksi dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakosta ini bukan sekedar kita mengerti bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada siapapun, kepada anak-anak, ya, kepada orang tua di masa Roh Kudus dicurahkan, kita tahu. Namun bagaimana hidup kita agar dipenuhi Roh Kudus? Mari kita katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, ya, dengan segenap hati, jiwa, ya, dan pikiran kita, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan hidup kita, keberadaan kita. Sekalipun mungkin kita pernah mengalami kegagalan seperti Petrus, namun dipulihkan keberadaan kita, eksistensi kita dipulihkan, potensi yang luar biasa ditunjukkan. Karena Roh Kudus, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Untuk menghadapi hidup masa depan, kita perlu pimpinan Roh Kudus, ya. Maka izinkan Roh Kudus tinggal tetap dalam kehidupan kita, ya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita sekalian, dan melalui Pentakosta benar-benar
Roh Kudus tercurah dan memenuhi hidup kita. Jadilah murid yang dipenuhi Roh Kudus supaya kita berani ya untuk menjalankan amanat agung, yaitu menjangkau banyak jiwa untuk menjadi percaya dan diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu pagi hari ini karena kami telah diberkati melalui kebenaran firman. Melalui hari Pentakosta Tuhan, di mana kami tahu Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid pada waktu itu. Hari-hari ini pun hidup kami pasti dan kami yakin percaya hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kami sangat perlu Roh Kudus agar ada kekuatan dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami Tuhan, dan pikiran kami dengan kekuatan kami. Kami mau mengasihi Engkau karena kami tahu dan yakin dan percaya ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, Engkau akan memulihkan keberadaan kami. Kalaupun kami pernah mengalami kegagalan Tuhan, Engkau akan memulihkan keberadaan kami. Engkau akan memperhatikan hidup kami dan Engkau akan memberikan potensi-potensi yang luar biasa dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pelayan-Mu Tuhan. Engkau akan menyatakan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Dengan pimpinan Roh Kudus kami bersyukur Tuhan. Karena memang kami perlu untuk menghadapi kehidupan ini. Kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu bimbingan. Roh Kudus, kami undang Engkau untuk memenuhi hati dan pikiran kami dan tinggal tetap dalam hidup kami, agar hidup kami semakin kuat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, dan hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan terus membebat dalam setiap hati kami, pikiran kami, dan mendewasakan iman percaya kami. Berkati Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Diberkati dalam hidup rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Limpahkan kebahagiaan dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Pagi hari ini tentu kami tidak lupa terus berdoa akan bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi wabah dan sedang menyiapkan banyak plan Tuhan dengan rencana kehidupan new normal Tuhan. Biarlah semua dibukakan kembali, sekalipun kami tetap dalam kewaspadaan. Kami yakin dan percaya kami akan berkesempatan melakukan setiap kegiatan, baik kegiatan belajar, kegiatan ekonomi, pekerjaan, terlebih kegiatan beribadah Tuhan. Kami rindu gereja ini dibukakan kembali, kami bersama-sama bersekutu, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu kami perlu pimpinan Roh Kudus, penuhi hidup kami dengan Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk melaksanakan setiap tugas dalam setiap hidup kami. Berkati pemerintahan yang ada, baik dari presiden, wakil presiden, jajaran pemerintah, dari pusat sampai daerah, Tuhan memberkati. Berkati seluruh kepulauan di negeri Indonesia ini. Berkati aparatur negara Tuhan, TNI, Polri, dan aparat-aparat yang lain Tuhan, agar mereka bersatu padu untuk membangun bangsa ini. Tidak lupa kami berdoa untuk Kota Solo di mana kami tinggal dan beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Wali Kota beserta jajarannya. Buat Kota Solo dalam keadaan kondusif Tuhan, sehingga kami boleh dengan sukacita untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Akhir daripada ibadah ini Tuhan, kami akan mengakhirinya. Untuk itu kami mohon berkat-berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada berkat-berkat surga. Terimalah berkat rahmat dari Allah, kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap dalam kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Diberkatilah hidup rumah tangga, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu,
diberkatilah kepada waktu masuk, dan diberkatilah kepada waktu keluar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.